Hai, halo, balik lagi dengan saya, Wong Wens. Nah, setelah sekian lama, ada ya lumayan lama, Wong Wens nggak ngevlog. Bukan berarti lagi ada kenapa-napa ya, tapi memang banyaknya kesibukan belakangan ini, persiapan acara pribadinya Wong Wens juga. Nah, kemudian berdasarkan informasi terbaru yang paling up to date, itu data kemarin masih berhubungan dengan COVID-19 di kota Gunung Sitoli. Nah, teringatnya kalau nggak salah, Wong Wens itu ngevlog terakhir pada tanggal 4 Agustus, yang mana itu artinya membacakan atau menginformasikan berita data COVID Kota Gunung Sitoli per 3 Agustus, jadi satu hari sebelumnya. Nah, kembali pada hari ini, Wong Wens ingin menyampaikan dalam rangka menyongsong hari kemerdekaan, jadi informasinya digeber lagi nih. Nah, sekarang mau menginformasikan, sekarang tanggal 16 ya, 16 Agustus, besok sudah 17 Agustus. Kemudian berarti informasi yang akan disampaikan itu per tanggal 15 Agustus. Namun sebelumnya Wong Wens ingin menyampaikan secara kumulatif keseluruhan. Jadi gambarannya dapat dulu. Kita patut bersyukur, puji syukur, pada saat ini kondisi kasus, perkembangan kasus di kota Gunung Sitoli itu sudah melandai, ataupun bisa dikatakan ada perkembangan yang cukup baik. Walaupun seminggu terakhir itu cukup mengkhawatirkan, lonjakan kasus setiap harinya itu cukup besar, dan rata-rata itu ada 5 hari berturut-turut yang mana setiap harinya itu ada orang yang meninggal, ada kasus yang meninggal. Nah, kadang ada 1, 2, kadang 3. Nah, jadi berdasarkan tanggal 4 Agustus, data tanggal 3 Agustus waktu itu, pada saat itu total kasus yang positif kumulatif keseluruhan ya, itu ada 1715 kasus di kota Gunung Sitoli. Kemudian yang sembuh itu ada 1215 kasus. Nah, sedangkan saat ini per hari ini data tanggal 16 data tanggal 15 ya tentunya ya, itu total kasusnya ada 2032 kasus. Oke, 2032 kasus. Jika bisa diperhatikan di situ, dari tanggal 3, data tanggal 3 itu 1715 kasus, dan sekarang sudah tembus di 2000-an, itu 2032 per hari ini, data masuk kemarin. Jadi lumayan jauh ya, hampir 300-an kasus kurang lebih. Nah, kemudian itu kalau hanya melihat dari segi kumulatif yang positifnya, tentunya kita akan ngerasa perkembangannya sangat-sangat mengerikan sekali. Namun kita juga harus melihat perkembangan kumulatif dari yang sembuh atau dinyatakan sehat. Jika pada tanggal 3 Agustus pada saat itu, total yang sembuh sehatnya itu ada di angka 1215. Jadi 1215 orang di kota Gunung Sitoli yang sudah dinyatakan sembuh sehat. Sedangkan per tanggal sekarang itu yang dinyatakan sembuh sehat itu melonjak juga cukup jauh, 1726. Artinya 1726 dikurangi 1215 itu ada sekitar 500-an, 550-an begitu yang sembuh. Sedangkan yang bertambah untuk positif itu kurang lebih 300. Sehingga bagi teman-teman yang saat ini masih dalam kondisi berjuang, masih dalam kondisi fight dengan virus COVID-19 ini,
jangan takut, jangan panik, dan jangan dibawa stres. Kan sekalian untuk sembuh dari COVID-19 itu sangat tinggi. Berdasarkan data bukan cuma yang ada di kota Gunung Sitoli, bahkan di seluruh dunia jumlah angka yang sembuh itu cukup tinggi. Nah, sehingga di sini saya juga tidak membacakan lagi informasi yang kira-kira semingguan yang lalu, yang mana banyak ada penambahan kasus, ada banyak juga penambahan jumlah yang meninggal. Namun kali ini saya akan lebih fokus memberitakan informasi yang cukup baik untuk kita dengar bersama, yaitu informasi 3 hari terakhir ini. Nah, yang mana informasi 3 hari terakhir ini itu berarti persisnya dari tanggal 13 itu hari Sabtu, yang mana total kasus pada saat itu ada 1998 kasus. Jadi pada saat hari Sabtu itu belum mencapai 2000 ya, sama sekali belum mencapai 2000. Total kasus dari yang 1998, di situ ada penambahan jumlah yang positif 8 orang, jumlah yang sembuh itu 10 kali lipat dari yang positifnya, yaitu ada 80 orang. Jadi ini patut kita syukuri lonjakan teman-teman kita yang sedang berjuang dan sembuh itu nilainya cukup baik, sangat-sangat baik, bahkan 10 kali lipat dari jumlah penambahan yang positif. Nah, pada hari Minggu itu tanggal 14 Agustus itu tembus di 2000 kasus, bahkan 2000 kasus lebih, karena ada penambahan 29 kasus aktif. Jadi penambahan 29 kasus aktif itu dibarengi dengan sembuhnya 38 orang. Jadi tetap masih lebih tinggi ya angka yang sembuh. Nah, kemudian ada 1 orang yang dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Jadi itu data per 14 Agustus hari Minggu, yang mana total keseluruhannya pada saat itu 2027 ya, 2027. Kemudian per kemarin nih tanggal 15 Agustus. Jadi vlog saya di tanggal 16 Agustus, data yang kemarin itu ada penambahan kasus aktif itu 5 orang ya, 5 orang. Kemudian yang sembuh itu kembali lagi angkanya juga cukup baik, 24 orang. Yang perawatan hingga saat ini itu di angka 247. Jadi kalau bisa kita bilang pada saat tanggal 3 Agustus, kurang lebih 10 harian yang lalu, itu yang dirawat ada 1715 kasus. Nah, sedangkan sekarang kok 1700? Yang dirawat ada sekitar 455 kasus. Nah, saat ini tinggal 247 kasus. Jadi hampir setengahnya ya, tinggal sisa setengahnya. Dan bagi yang masih termasuk di dalam angka itu, mari berjuang, fight, kuatkan diri, tetap jaga imun, konsumsi vitamin dan obat-obatan yang diberikan, yang entah didapatkan dari mana, yang penting itu dapat membantu kondisi saudara-saudari sekalian yang saat ini masih berjuang. Nah, terakhir ingin menyampaikan, jangan berpikir dengan melandainya kasus pada saat ini berarti bisa jadi longgar nih untuk prokesnya. Tidak seperti itu juga. Dengan kita tetap mempertahankan prokes yang ketat, tentunya akan terus bisa menekan perkembangan kasus, dan mudah-mudahan akan kembali lagi seperti dulu di angka 0. Nah, tentunya
hal itu juga akan berdampak sangat baik bagi keseluruhan kita masyarakat Kota Gunung Sitoli, karena kita ketahui sendiri bagaimana seramnya, bagaimana hebohnya akibat efek dari COVID-19 pada saat ini. Ekonomi benar-benar anjlok, ekonomi ancur-ancuran. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan prokes yang ketat sehingga kita bisa kembali lagi di posisi zona hijau, zero case, jadi kasus nol. Kita semua berharap dan berdoa supaya kita bisa mencapai itu kembali. Nah, ini juga sesuatu hal yang cukup menyenangkan dalam pengertian belakangan ini, walaupun saya nggak nge-vlog, tapi saya terus mondar-mandir di tengah kota. Saya melihat masyarakat Kota Gunung Sitoli saat ini sudah lebih menyadari, lebih aware tentang yang namanya prokes. Ya maybe kurang lebih karena semingguan terakhir itu tingkat kasus juga cukup tinggi, kemudian yang meninggal juga cukup banyak. Jadi langsung mungkin ada berhubungan ya, ada terkoneksi entah keluarganya, kerabatnya, tetangganya, lingkungannya atau apapun itu, sehingga membuat timbul kesadaran yang lebih lagi. Bukan berarti pada saat yang lalu itu belum timbul ya, ada, tapi belum cukup kuat. Walaupun pada saat ini belum bisa kita katakan benar-benar baik, semua orang pakai masker, tidak juga. Namun sudah jauh lebih baik, sudah berkembang lebih patuh lagi terhadap protokol kesehatan. Nah, begitu juga dengan proses vaksinasi yang terus digalakkan. Tentunya ini membantu, dan sekali lagi menghimbau nih bagi teman-teman yang sudah divaksin dan terutama sudah mendapatkan vaksin kedua, jangan abai, jangan berpikir bahwa kalau sudah dapat vaksin kedua itu berarti sudah bisa melonggarkan prokes, sudah bisa bebas, sudah bisa suka-sukanya aja, mau kemana-mana itu suka-sukanya aja. Tidak ya, terutama 2 minggu pasca, 2-3 minggu pasca vaksin kedua, karena kebanyakan orang justru kenanya di momen-momen itu. Berdasarkan informasi yang banyak didapatkan di mana-mana, dikarenakan justru setelah vaksin kedua itu imun tubuh kita itu sedang drop, dia melemah. Untuk dia pembentukan kembali, membuat antibodi kita itu menjadi lebih baik, lebih sempurna. Sehingga jangan berpikir dengan udah vaksin itu tidak akan kena, tidak bisa kena, tidak juga. Namun mengurangi potensi fatal dari penyakit COVID-19 ini. Jadi jika terjangkiti dan kamu sudah divaksin 2 kali lengkap, itu efeknya tidak akan separah orang yang belum divaksin. Nah, itu yang patut diingat. Jadi demikian saja untuk saat ini. Salam dari saya, Wong Wens. Salam sehat selalu, salam semangat selalu. Ciao.